bagaimana cara membayar hutang kepada seseorang yang telah meninggal dunia, atau misalkan kita tidak tahu sama sekali alamatnya sehingga kita tidak bisa menemuinya, atau kita tidak bisa menghubungi ahli warisnya atau yang bersangkutan karena mungkin memang kita tidak punya kontaknya. Nah, untuk jawaban ini Assalamualaikum, Kang. Bade naros upami abi gaduh hutang, tapi anu dihutangan ku abdi tos maot. Atau teu aya kontak kanggo ngahubungi na. Kumaha abi kedah mayarna? Oke, hatur nuhun kanu paratos ngajengkeun pertarosanana. Jadi mungkin seperti ini, bagaimana cara membayar hutang kepada seseorang yang telah meninggal dunia, atau misalkan kita tidak tahu sama sekali alamatnya sehingga kita tidak bisa menemuinya, atau kita tidak bisa menghubungi ahli warisnya atau yang bersangkutan karena mungkin memang kita tidak punya kontaknya. Nah, untuk jawaban ini sebetulnya banyak referensi. Ada 2 referensi yang saya rangkum pada kesempatan kali ini. Yang pertama dari Hasyiah Al-Jamal Juz 5 halaman 388. Yang kedua ada dari kitab Sirajut Thalibin karya Syekh Ihsan Jampes. Yang saya akan bacakan redaksinya, lalu nanti kita terjemahkan sesuai dengan jawaban yang diinginkan. Qala ajar kasiu suma ra'aitu pimin hajil abidin al-Ghazali anna dunuba allati bainal ibadi imma fil mali payajibu radduhu ingdal muknati fa in ajaja li fakrin istihalahu fa in ajaja an istihlalihi li ghaibati au mautihi wa amkana at-tasadduqu anhu fa'alahu wa ila falyuksir minal hasanati wa yarji ilallahi ta'ala wa yatadarra ilaihi fi ayyurdiyahu anhu yaumal qiyamah. Redaksinya hampir sama. Yang saya bacakan barusan adalah daripada kitab Hasyiah Al-Jamal, dan itu redaksinya hampir sama dengan Sirajut Thalibin karya Syekh Ihsan Jampes. Jadi kurang lebih artinya seperti ini. Saya rangkumkan yang pertama. Jika seseorang mempunyai hutang, itu jelas harus dikembalikan atau harus dibayar kepada yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan tersebut meninggal, otomatis tetap dibayar, tetapi kepada si ahli waris orang tersebut. Nah, kepada ahli warisnya ya. Nah, yang kedua, misalkan saya orangnya tahu, saya bahkan ahli warisnya tahu, misalkan, tapi keur mayarna gitu dah. Kumaha eta? Nah, maka istahallahu. Kita harus meminta halalnya, minta diridokan, karena memang kita fakir sama sekali tidak ada untuk membayar hutang tersebut. Teu boga saperak-perak acan cek kasarna. Ya kita terus terang jujur saja, minta untuk diridokan, minta untuk dihalalkan. Nah, tapi misalkan hal tersebut juga pain ajaja, misalkan dia tuh nggak bisa karena memang yang tadi yang dimaksud. Misalkan meninggal orangnya dan dia tidak tahu ahli warisnya, bahkan dia tidak tahu alamatnya dan lain sebagainya misalkan. Tapi dia punya uang untuk membayarnya. Nah, jadi yang ketiga, uangnya ada, tapi tidak tahu saya harus memberikannya kepada siapa. Karena memang tidak tahu ahli warisnya, bahkan tidak tahu alamat dan kontak untuk kita hubungi. Nah, uang sih ada nih. Lalu dikemanakan uang tersebut? Maka sedekahkan dengan niat kita membayar hutang kepada orang yang bersangkutan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, uang nggak ada. Orang yang bersangkutan yang harus kita dihubungi pun kita nggak punya alamat ataupun nomor kontak. Uangnya ya udah uangnya nggak ada. Kontaknya nggak ada, alamatnya nggak punya. Iya mah geus teu boga naon-naon intina mah. Duit teu gableg, alamat lagi teu boga. Nah, maka dikala seperti itu, falyuksir minal hasanati. Maka perbanyaklah amal kebaikan. Perbanyaklah amal soleh. Perbanyaklah berbuat baik. Dengan harapan
nanti wayarji ilallahi ta'ala wa yatadarra ilaihi fi ayyurdiyahu anhu yaumal qiyamah. Dengan harapan amal soleh tersebut ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menutupi akan hutang yang belum kita lunasi ketika di dunia. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Mari kita ngopi bersama. Bismillah.